Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Faiza dari kelas 2 TRKB. Dalam video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Workshop Pemrograman Mobile, yaitu video pertemuan ke-13. Untuk pembahasan tugas di video pertemuan 13 ini, yaitu yang pertama, kita menerapkannya di Project UAS. Kemudian, poin pertamanya yaitu membuat fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini melalui public API. Kemudian poin yang kedua yaitu membuat menu baru, yaitu di mana kita bisa menentukan tata letak dan konteks isi sesuai dengan studi kasus masing-masing. Dan untuk menampilkan sekumpulan data beserta gambar secara grid dari public API-nya seperti album yang jika diklik maka akan menampilkan informasi detail dari data tersebut. Untuk tugas saya kali ini, karena project saya adalah Smart Recipe Finder, yaitu saya mengambil gambar berupa makanan dan kemudian ketika diklik maka akan mengeluarkan resep dari makanan yang ada. Baik, saya akan menjelaskan dulu poin yang pertama, yaitu membuat fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini melalui public API. Sebelumnya, saya untuk menghubungkan API-nya, saya sudah mencari API di Home Open Weather Map. Jadi saya mencari fitur ini dan menemukan key-nya di website yang bernama Open Weather Map. Nah, saya sudah login dengan akun saya dan ini adalah kodenya. Kode ini yang dipakai untuk menampilkan dan menghubungkan cuaca berdasarkan lokasi yang kita cari. Baik, kembali ke Android Studio. Jadi, di sini sudah ada aplikasi dengan project saya. Kemudian, untuk memulainya, saya jelaskan terlebih dahulu pada app API Client. Jadi, app API Client ini fungsinya sebagai penghubung antara URL yang digunakan untuk menampilkan suhu, cuaca dan gambarnya. Jadi yang pertama base URL yang saya gunakan adalah untuk Open Weather Map. Nah, kemudian ini fungsi untuk agar internet atau jaringannya terhubung dengan websitenya. Dan ini juga sama. Kemudian lanjut ke kelas selanjutnya yaitu Weather API Service, yang dimana ini digunakan untuk endpoint Twitter data. Adapun data-datanya yang akan ditampilkan nantinya yaitu city name atau nama kota, kemudian suhu dengan derajat Celcius. Kemudian endpoint lainnya yaitu koordinat. Nah, saya menggunakan koordinat ini. Lalu selanjutnya di model itu saya sudah membuat function class clouds. Jadi nanti pada saat kita cuacanya itu akan menampilkan presentasi awannya juga. Selanjutnya ini untuk menampilkan chord. Lalu di main akan menampilkan temperatur berdasarkan lokasi yang kita pilih. Temperatur itu isinya ada humidity atau kelembapan. Sys ini kelas sys ini berdasarkan country atau kode negaranya, berdasarkan ID kode negara. Kemudian ada weather ini ada ID, ada deklarasi main, deskripsi, dan icon. Selanjutnya weather response. Nah, disinilah respon dari weather-nya. Ada chord, ada weather, base, main, sampai terakhir. Selanjutnya adalah wind. Ini untuk menampilkan kecepatan angin dan arah angin. Selanjutnya, untuk fungsi weather, ada weather view model. Nah, di sini adalah kelas view model, yang dimana disinilah diinisialisasikan kode yang saya dapatkan tadi.
Nah, di sini kode saya, jadi kelas ini yang akan menanganinya agar bisa terhubung dengan baik. Kemudian ini ada fungsi untuk uh, apabila gagal memuat cuaca tersebut. Jadi maka akan muncul pesan gagal memuat data cuaca. Oke, selanjutnya saya meletakkan fungsi fitur ini di fragment home. Nah, jadi fragment home ini berisi binding dari button fetch waiter. Saya tunjukkan dulu fragment home-nya. Nah, di sini teks biasa untuk menjelaskan ini sebagai pengecekan cuaca. Lalu di sini ada edit text yang dimana kita bisa mencari lokasi mana yang kita ingin tahu bagaimana cuaca di tempat tersebut. Nah, di sini ada button search Twitter. Nah, disinilah button feed Twitter dibuat di fragment home. Di set on click listener. Jadi jika kita klik button fetch with Twitter, maka akan langsung membaca at city name. At city name ini berarti menghubungkan lokasi yang telah kita muat. Jadi dia langsung akan memuat cuaca untuk kota yang kita cari. Nah, di sini ada tools. Kemudian saya tunjukkan lagi fragment home-nya. Disinilah data atau hasil cuacanya akan muncul di Weather data will display here di text view. Jadi semua logikanya ada di sini. Nah, kemudian sini ada fungsi untuk observe untuk live data cuaca. Jadi ini mengambil dari Weather view model, dari kelas Weather view model. Nah, jadi ini ada binding dari Weather result. Nah, kemudian ini ketika adanya error saat mencari cuaca di lokasi tertentu, maka akan muncul gagal mengambil data cuaca. Ini untuk selanjutnya di dependensi saya sudah menginstal untuk fitur ini. Nah, jadi dependensi ini juga saya sudah install semuanya untuk yang gambar juga, untuk menampilkan gambar di tugas poin kedua. Nah, lalu saya akan menjelaskan tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah menu baru. Jadi, menu barunya saya letak di fragment home. Fragment home, nah saya letakkan di button reset menu. Jadi nanti akan menampilkan activity. Activity baru. Nah, saya jelaskan dulu. Saya mendapatkan kodenya juga di website. Oke, kembali lagi ke sini. Saya sudah membuat package receipt di data, package API. Nah, di sini ada beberapa function untuk mencari resep berdasarkan huruf awal, berdasarkan nama, dan berdasarkan ID. Kemudian untuk app kliennya, di sini juga saya sudah menambahkan base URL-nya. Nah, jadi inilah base URL yang saya gunakan untuk mendapatkan kode gambarnya. Nah, ini untuk jaringan agar terhubung dengan HTTP-nya. Nah, selanjutnya, saya sudah membuat model resep meal karena saya menampilkan makanan. Nah, di sini ada inisialisasi atau deklarasi untuk resep. Jadi ketika kita klik gambarnya, itu akan menampilkan resep. Jadi resep-resepnya itu akan menampilkan URL video YouTube atau tutorial dari memasak. Nah, di sini ada banyak data. Nah, ini adalah fungsi untuk mendapatkan daftar bahan dan takarannya. Lalu meal respon. Nah, ini adalah untuk responnya. Selanjutnya itu UI. Pada UI ini adalah activity yang mengatur
detail dari resepnya. Nah, di sini sudah dideklarasi, ada model, ada progress bar, ada error message-nya, dan sampai ke ingredients, instruction, dan watch YouTube button. Nah, di sini saya telah menghubungkan toolbar, lalu ini untuk mengambil nama resep dari intent. Nah, oke, selanjutnya di sini sudah dideklarasi semuanya sesuai dengan ID-ID-nya. Di sini ada fungsi observe view model untuk mengupdate UI dengan data detail resep dan mengolah gambar menggunakan Glide. Di sini ada fungsi untuk menampilkan bahan-bahan dalam format daftar ingredients. Lalu ada tampilan YouTube jika ada URL video tutorial memasak. Kemudian ini fungsi loading dan error message. Nah, selanjutnya grid adapter di sini. Grid adapter berfungsi sebagai menangani set meals. Jadi untuk menangani gambar beserta resepnya. Nah, di sini saat gambar dimuat atau loading akan menampilkan gambar placeholder food. Jadi ketika loading akan tampil dulu gambar sebelum menampilkan gambar aslinya. Jadi ketika gambar tidak tampil maka akan menampilkan error image. Selanjutnya resep list activity, ini yang menangani activity resep list. Nah, jadi di sini sudah dideklarasikan view model, adapter, progress bar, serta music text view-nya. Nah, jadi ini fungsi untuk kolom. Jadi saya menggunakan 2 buah kolom untuk menampilkan gambarnya. Ini fungsi untuk jadi kita bisa mencari resep atau nama makanan berdasarkan nama hurufnya. Jadi yang saya gunakan saat ini adalah huruf C. Jadi semua makanan yang berawalan C akan tampil. Ini untuk observe view model, tampilan jika error disembunyikan jika data berhasil dimuat. Nah, selanjutnya ada pada bagian home itu ada button resep. Dia akan menangani button resep yang akan mengarahkan ke resep list activity. Selanjutnya ada layout. Kita tampilkan layoutnya terlebih dahulu. Layout yang pertama adalah ini layout toolbar yang digunakan untuk menangani activity resep list dan resepnya. Nah, di sini ada ID-ID yang digunakan pada resep list activity tadi. Kemudian, nah di sini adalah tempat untuk menampung gambar beserta nama resep makanan. Nah, ini terdapat 2 buah grid yang saya buat dengan 2 buah kolom maksudnya. Nah, lalu ini untuk beranda. Lalu ada resep grid. Nah, ini untuk menangani atau menampung resep ketika diklik buttonnya. Dan selanjutnya Android Manifest, saya sudah membuat permission internet, lokasi, dan aplikasi. Nah, oke, saatnya kita running emulator. Oke, seperti biasa menampilkan splash screen selama 3 detik dan menampilkan 4 buah fragmen atau welcome screen. Dan terakhir ada button down. Saya akan daftar kembali ke email Atika Gmail.
daftar. Oke, untuk username. Oke, saya sudah masukkan username dan password, saya akan login, dan saya berhasil masuk ke halaman utama. Baik, sekarang saya akan menggunakan fitur cuacanya. Saya akan masukkan lokasi Pekanbaru. Saya akan search, dia akan memuat cuaca untuk Pekanbaru. Nah, di sini telah tampil cuaca di Pekanbaru itu saat ini adalah 27,2 derajat Celcius dengan kondisi view clouds, jadi sedikit berawan. Nah, itu adalah fungsi untuk fitur cuaca. Selanjutnya, untuk poin tugas yang kedua, yaitu menampilkan gambar. Saya klik reset menu. Nah, di sini sudah menampilkan gambar-gambar masakan. Nah, di sini awalan dari setiap makanannya adalah huruf C. Jadi ketika saya klik, itu akan menampilkan resep dari makanan tersebut. Nah, juga bisa tonton tutorial YouTube-nya. Jika diklik akan langsung mengarah ke YouTube. Nah, itu juga dengan ini. Sama, menentukan bahan-bahan beserta instruksinya. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.